Sadar sekarang betapa bukan cuma kecilnya, betapa tidak berartinya kita ini dibandingkan alam semesta yang begitu hebat. Apa yang kita mau gambarkan tentang Bapa di surga? Nggak ada tandingannya. Maka itu ketika Roh Kudus menyatakan hal-hal baru kepada kita, jangan kita batasi dia. Jadi jangan lupa cara belajar koma bahkan. Koma bahkan. Hebat sekali. Yohanes 14 ayat 12. Ada cara penulisan yang sama. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab, apalagi Perjanjian Baru, yang memberikan definisi siapa orang percaya itu. Dengar ya. Inilah satu-satunya ayat dalam kitab suci kita yang memberikan definisi siapa orang percaya itu. Ada banyak doktrin yang menuliskan, karena masing-masing gereja punya perbedaan persepsi dan definisi tentang orang percaya. Maka itu saya nggak mau pusing dengan doktrin. Yang ada saja tertulis begini banyak, belum semua kita lakukan. Ngapain tambahan yang manusia punya? Bukankah itu yang dibuat oleh para ahli Taurat, imam-imam orang Farisi? Mereka punya Talmud. Kalau di orang Islam punya hadis. Nah, artinya apa? Talmud dan hadis itu bukan dari Tuhan. Itu aturan tambahan. Nah, ternyata orang Yahudi lebih hebat dari Tuhan. Sebab Talmud itu hukumnya jauh lebih banyak daripada hukum Taurat sendiri. Nah, itulah agama. Dan itu berbahaya sekali. Maka itu saya anggap doktrin itu seperti Talmud, yang seharusnya nggak perlu kita percayai. Maaf, jangan tersinggung dulu para teolog. Tapi saya mau bicara kepada saudara begini sebelum kita baca. Hari ini kumpul ada berapa ini? Ada 60 orang? Kira-kira? Ada 60 ini? Kursinya berapa? Oh, Pak. Kursinya berapa ini kursinya? 100. Oh, berarti lebih nih. Lebih 60. Ngomong 80. Dengarkan ya. Kalau hari ini ada seorang yang memimpin kita bicara begini. Saudara, dalam 2 bulan ini kita jangan ketemu. Tapi masing-masing kita belajar di Alkitab. Bongkar isinya dengan pola pikir kita sendiri. 2 bulan kemudian kita ketemu. Tiap hari masing-masing kita 80 orang ini gali Alkitab, saudara. 2 bulan kemudian kita ketemu. Percaya akan muncul 80 doktrin baru. Jawab iya atau tidak? Karena tergantung apa perasaan kita dalam membaca itu. Maka itu saya berhati-hati dalam menerangkan ini. Kalau sudah mendengar saya khotbah atau saya ngajar, saya paling takut kalau bicara apa saja, saya harus punya bahan, punya dasar, ayatnya di mana. Kalau itu dari buku, saya akan sebut buku apa. Saya berusaha sedapat mungkin minta Roh Kudus menolong saya. Jangan keluar dari pikiran saya sendiri. Saya takut karena hukumannya berat, membuat orang bisa salah yang mendengar itu. Maka itu tiap kali saya bicara, saya pasti ada ayatnya di mana. Ayatnya di mana. Karena itu akurat. Ya. Jadi doktrin itu buatan manusia. Hasil pemikiran kita merenungkan firman. Dan itu hati-hati. Nah, inilah satu-satunya definisi dan kriteria siapa orang percaya Tuhan Yesus itu. Mari kita lihat ayat 12. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku? Sesungguhnya, sama ini yang sudah literal ini ya. Oke, saya akan bacakan yang secara lain supaya kita tahu perbedaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa, bagaimana? Ayo loh, kita apply. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, ini kriteria, ini definisi. Maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jangan baca terus.
Sampai di sini saja. Mari kita belajar dari firman. Kriteria atau definisi orang percaya bukan puasa sekian kali seminggu, berdoa sekian jam sehari, menghafalkan ayat sekian pasal sehari, khotbah sekian kali seminggu, memberi persembahan sekian banyak. Tidak semuanya. Definisi orang percaya cuma satu, yaitu apa tadi? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tidak ada catatan yang lain. Pernahkah saudara sadar, kalau semua kita yang sudah ngaku percaya Tuhan Yesus terus menggenapi ayat ini, mungkin sejak tahun 1800-an yang lalu dunia sudah percaya Yesus semua. Enggak, amin. Betul? Saya tanya pada saudara, sebutkan 5 hal yang dikerjakan Yesus dengan cepat. 1 apa? Menyembuhkan orang sakit. 2, membangkitkan. Ya, gantian yang lain. Ayo, apa yang cepat? 5. Menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Yang lain cepat. 1 apa? Merubah air jadi anggur. Betul. Nomor 4, jalan di atas air. Nomor 5 sudah ya. Ulang. Menyembuhkan, membangkitkan, buat air jadi anggur. Kurang 1 dong. Buat air jadi anggur, jalan di atas air. Satunya apa? Jangan, gantian. Yang belum. Apa? Mengusir setan. Oke, 5 hal ini. Mari kita. Kriteria orang percaya Yesus adalah melakukan yang dia kerjakan. Nomor 1. Kalau saudara dan saya tidak menyembuhkan orang sakit, berarti kita nyakitin orang sehat. Loh, betul tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Ya. Kalau kita tidak melakukan yang Yesus lakukan, berarti kita melawan dia. Dia menyembuhkan orang sakit. Kapan terakhir kita menyembuhkan orang sakit? Oh, itu 14 tahun lalu, kelamaan. 14 tahun yang lampau. Harusnya tadi pagi. Harusnya begitu. Tadi pagi. Saudara, ini yang Tuhan minta. Sembuhkan orang sakit. Enggak harus sakit fisik. Banyak orang sakit hati sekarang ini. Orang kecewa, orang putus asa itu orang sakit. Orang enggak bisa tidur itu orang sakit. Betul? Banyak orang sakit. Nomor 2, membangkitkan orang mati. Jangan anggap ini arti hurufiah saja. Memang. Tapi juga ada arti yang rohani. Orang stres itu orang mati. Betul enggak? Dia hidup tapi enggak mau hidup. Nah, kapan kita bangkitkan orang mati itu? Karena kalau kita tidak membangkitkan orang mati, berarti kita membunuh orang. Ngeri sekali. Kapan kita membunuh orang? 1 Yohanes 3:15 mengatakan kalau kita membenci saudara kita. Yang ketiga, mengubah air jadi anggur. Apa artinya itu? Jelas sekali. Ada begitu banyak rumah tangga kacau. Betul? Yang mau cerai juga banyak. Ayo ubah air tawar di keluarga itu jadi anggur. Amin. Itu tugas kita. Karena kalau saudara tidak mengubah air jadi anggur, berarti kita menceraikan orang. Akhir Juni yang lalu, saya terharu sekali. Salah satu anak kami baru dilantik jadi pengacara bulan Mei-nya. Lalu bersama dengan 2 temannya, yang satu alma mater, mereka membuat law firm, kantor pengacara di Kalibata. Yang saya terharu adalah begini. Dia bilang, mungkin ini satu-satunya kantor pengacara. Kenapa? Yang kami bertiga sepakat, satu-satunya masalah yang tidak boleh kami urus adalah orang bercerai. Saya kaget. Kagetnya 2 hal. Yang pertama, saya tahu pengacara itu kaya karena menyeraikan orang. Kerjaannya. Jangan tersinggung ya, pengacara bertobat juga. Terus saya tanya, bagaimana 2 kolega kamu bisa setuju? Terus dia bilang, pengajaran Papa sampaikan. Ternyata dia tahu firman Tuhan yang saya sampaikan. Bahwa Yahweh itu benci perceraian. Malaki 2:16. Saya bangga punya anak seperti itu. Maka itu saudara, anak-anak kita tanamkan nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan.